Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustaz Endurah Bohong lupa hilang Pak. Juga Aina Billah Ustaz Tadi Wan Setiawan, Ustaz Tadi Imam Basuki, Ustaz Haji Bidoyo, Ustaz Nuhir, mudah-mudahan hadir, Ustaz Dalan, Ustaz Tanang, pokoknya berkah lah. Kota Bumi Ulama yang banyak ustaz. Kita doakan makanya supaya semuanya panjang umur. Amin. Dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirin yang majelis salim yang mudah-mudahan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kan? Panjang umur lewat. Selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ganti saya. Mudah-mudahan kumpulan kita dihormati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia dan di akhirat. Ya rabbal alamin. Kalau udah dikit menjepit pakai bambu. Terutama para petugas silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, kan wajib ain, artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala, tapi yang tidak atau belum ngaji tanpa disadari dia berdosa. Jamaah majelis salim Allah masih kiat atau rumus agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, sebagai referensinya dari kitab Ta'lim al-Muta'alim, yang artinya ta'lim itu adalah mengajar dan belajar agar semuanya sukses. Nah, tepatnya halaman 36 baris pertama ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa malam yasrori amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad unsitu, dan sungguh saya telah didatangkan sebuah syair fi zalika, tentang mengagungkan mu'allim. Mu'allim itu sebagaimana kemarin adalah orang yang ajar. Mu'allim itu roha itu aku melihat ahakol haki, kemestian yang lebih mesti, hakol mu'allimi,
haknya mu'alim. Wa aujabahu, dan hak yang lebih wajib hifdzon, memeliharanya, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Lakon hakko, sungguh-sungguh mesti, ayyuda, diberikan hadiah, ilaihi, kepada mu'allim itu, karomatan, sebagai penghormatan, italimi harbin wahidin, karena mengajarkan satu hurufnya, alfu dirhamin, 1000 dirham. Fa inna man 'allamaka, karena sesungguhnya orang, maksudnya mu'alim gitu ya, atau yang mengajar, yang mengajar kamu harfan, satu huruf, mimma tahtaju, dari ilmu yang, bukannya anu, di situ anu ya. Ini kata orang Sunda nih, jadi dia latah juga. Anu mah Sunda. Yang kamu perlukan, ilaihi, kepadanya, bidini, dalam ilmu agama, bahwa maka dia itu atau mu'alim, abuka, ialah bapak kamu, bidini, dalam agama. Jadi ini masih bukti daripada loyalitasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga beliau itu betul-betul mendapatkan ilmu dan manfaat, bahkan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai pintu kotanya ilmu. Kalau Rasulullah itu kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Bagaimana hadis kan ada, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Orang kan nggak bakal bisa masuk kepada suatu kota kalau nggak melalui gerbangnya. Masuk masjid nggak bakal bisa ujuk-ujuk ada di dalam kalau nggak melalui pintu. Bahkan di rumah aja nggak bakal langsung bisa di dalam kalau nggak melalui pintu. Makanya kalau pengen kita mudah dapat ilmu, diantaranya itu tawassul. Karena Rasulullah ya cuma sebagai kotanya, tapi gerbangnya juga sangat diperlukan. Nah, bagaimana nih kata Sayyidina Ali? Sungguh saya telah didatangkan atau dibacakan sebuah syair tentang mengagungkan mu'alim atau yang mengajar atau guru. Nah, bagaimana syairnya? Ini kalau dilaguin enak-enak tapi lama ya. Ya udahlah, pakai juga. Boleh begini ya, di dalam ilmu alim itu ada bahar basit, ada bahar macam-macam lah gitu. Nah, bagaimana nih syairan itu isinya? Saya melihat hak yang paling hak untuk dipenuhi adalah haknya mu'alim atau yang ngajar atau guru. Bahkan yang paling wajib untuk dijaga oleh setiap muslim. Jadi ini luar biasa nih syair ini ya, bahwa
kita dalam hidup ini kan banyak hak. Baik itu hak anak ke orang tua ya, atau sebaliknya. Hak istri ke suami atau sebaliknya. Bahkan ada hak tetangga, hak sesama muslim. Dari sekian banyak hak, bahkan walaupun umpamanya begitu besarnya hak seorang anak kepada orang tua, begitu juga seorang istri kepada suami, karena surganya anak itu ada di orang tua, surganya istri itu ada di suami. Ternyata dari sekian banyak hak, hak yang paling mesti, yang paling berhak untuk dipenuhi, bahkan wajib untuk dijaga, itu adalah haknya mu'alim atau yang ngajar atau guru. Jadi kalau umpamanya kita begitu mementingkan orang tua kita, kalau istri mah begitu dia prioritaskan suaminya, ternyata di atas semua itu adalah yang harus dipentingkan, yang harus diprioritaskan. Kalau pengen dapat ilmu yang manfaat adalah hak mu'alim atau yang mengajar atau guru. Nah bahkan lakon hakko, sungguh mesti untuk diberikan hadiah untuk mu'alim sebagai sebagai memuliakan, untuk mengajar satu guru saja itu kalau mau dihargain, kalau mau dibandingin 1000 dirham. Jadi kalau mau dihargain tuh ya, ilmu yang diberikan oleh guru kita, satu hurufnya itu berbanding 1000 dirham. 1000 dirham itu berapa? Nah di situ ada catatan ya. Jadi ini waktu tahun 2015. Sekarang menaik lagi udah. Di situ 1000 dirham kurang lebih kalau dirupiahkan 3.666.800. Dirhamnya 3.600. Iya, sebab satu dirhamnya itu 3.400 lebih ya. Kali 1000 makanya tadi 3.661.800. Nah itu satu hurufnya. Bagaimana kalau satu lafaz? Bagaimana kalau satu kalimat? Bagaimana kalau satu kalam? Apalagi satu kitab? Berbicara lafaz aja, kalimat aja dalam 1 jam udah berapa tuh? Asal ingat di sini adalah ilmunya ilmu agama ya. Nah, apa sebabnya? Apa sebabnya begitu besar hak mu'alim yang ngajar atau guru sehingga harus betul-betul dipenuhi dan wajib untuk dijaga? Bahkan kalau mau dibandingin itu satu hurufnya aja kurang lebih 3.661.800. Nah di sini dalilnya, alasannya. Fa inna man alamaka harpan mimma tatajule fidini bahwa abuka fidin. Jadi karena orang yang telah ngajar kamu kitab ini, walaupun satu huruf, asal apa yang dibutuhkan di dalam agama, ya terutama seperti tentang ilmu tauhid, tentang ilmu fikih, tentang ilmu akhlak, dan semua itu diawali dengan Al-Quran, betul? Nggak bakal bisa ujung-ujung aja dia belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak, kalau nggak bisa belajar Quran.
Makanya setiap orang bisa baca kitab, udah pasti bisa baca Quran. Tapi kalau baca Quran belum tentu bisa baca kitab. Gitu ya. Sebab itu kalau ujuk-ujuk baca kitab, itu dari mana? Ujuk dasarnya juga dari Al-Quran. Jadi itu satu huruf. Nah, jadi orang yang sudah mengajar kita, walaupun satu huruf itu tadi, yang kalau dihargain itu kurang lebih apa namanya, iya 1.000 dirham, kalau di rupiah 3.661.800 rupiah. Iya, satu huruf ini ingat nih, bukannya 18 apalagi satu kalimat ya. Nah itu bapak kita di dalam hal agama. Nah perlu diketahui bahwa ternyata dalam hidup ini kita punya bapak itu hakikatnya 3. Satu orang yang menyebabkan adanya kita, orang tua kandung. Keduanya orang yang menyebabkan adanya istri kita, mertua ya. Jangan dibedain ini mah, mertua sama sepertua sama orang tua jangan dibedain. Sama-sama, makanya itu mertua itu nggak ada bekasnya. Dan bahasanya bekas mertua saya loh. Awalnya Cerai juga. Ya, anaknya gimana? Wah. tetap aja kalau anaknya mah ada bekasnya ya. Mantan kakek lu. Ya, makanya itu saking pentingnya mertua sampai ada di Al-Quran. Udah ketemu belum ya? Di Al-Quran ada kata-kata mertua. Ada itu di surat Toha, cuma disambungin sama Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Bisa aja. Diwasol. Ini aja Lagi penting. Aduh. Bisa. Alhamdulillah anak Ternyata Iya, katanya. bisa ketawa Mantap, juga. ketemu aja mantu katanya. Bikin sayang aja tuh ya. Iya, mertua kalau begitu kan. Nah yang ketiga, orang tua itu adalah yang sudah mengajari kita. Nah dari 3 orang tua itu, ya tadi kan, kalau mertua sama orang tua sama ya, jadi beda-beda sekali lagi. Ternyata yang harus diprioritaskan, yang harus didahulukan adalah orang yang sudah ngajarin kita. Kalau pengen kita dapat ilmu yang manfaat. Nah, makanya nih ya, ini di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, apa namanya, khairul aba man alamah. Jadi sebaik-baiknya orang tua itu adalah orang yang sudah mengajari. Orang tua sudah luar biasa sebenarnya haknya ya. Sampai tadi surganya anak, keriduan Allah tergantung dari orang tua. Tapi ternyata lebih spesialis lagi di sini diakui oleh Rasulullah, sebaik-baik orang tua itu adalah orang yang sudah ngajari kita. Bahkan ada suatu kisah nih, di mana Raja Iskandar Zulkarnain, ini seorang raja yang monumental. Jadi raja di dunia ini ada 2 raja kafir yang monumental dan juga raja Islam 2 juga. Raja kafir yang monumental itu yang mendunia gitu ya. Jadi bukan senegara yang mendunia, itu 2. Satu Fir'aun, keduanya Namrud. Nah ternyata di Islam juga ada orang solehnya juga, yaitu satu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan yang keduanya Iskandar Zulkarnain. Nah ini ada tuh kalau mau kita pahami di surat Al-Kahfi sejarahnya, ceritanya. Itu di Kristen Fir'aun juga ada. Ada ya, sebab Fir'aun itu kan Ramses ya, itu kan banyak versinya. Dia bukan aja di masa Nabi Musa ya, itu ada nabi-nabi yang lainnya itu sama.
Makanya ada Firaun Ramses 1, 2 gitu ya. Nah ini Raja Iskandar Dzulkarnain pernah ditanyakan, kenapa engkau lebih mengagungkan gurumu ketimbang orang tuamu? Padahal mah ridho orang tua, ridho Allah bagaimana ridho orang tua ya? Kemurkaan Allah bagi seorang anak, bagaimana kemurkaan orang tua? Artinya kalau memang anak itu pengen mendapat ridho Allah, raihlah ridho orang tua. Tapi kalau enggak, hati-hati. Tapi ternyata justru Raja Iskandar Dzulkarnain dia lebih memprioritaskan gurunya. Bukan berarti enggak mengagungkan orang tuanya. Beliau sangat-sangat mengagungkan orang tuanya, tapi melebihi kepada gurunya. Jadi jangan gara-gara guru nih harus kita agungkan, orang tuanya durhaka sama seorang tuanya, nggak boleh juga. Bukan seimbang, harus prioritaskan. Jadi udah plus gitu ya. Kalau ke orang tua begitu mengagungkan, menghormati, memuliakan, yang ke guru itu lebih-lebih. Asbabnya. Gitu. Nah ini sampai-sampai ditanyakan tuh, makanya wajar Raja Iskandar Dzulkarnain ini luar biasa tadi, kerajaan meliputi dunia ya, sebagaimana Nabi Sulaiman. Nah karena alasannya nih, kata Raja Iskandar Dzulkarnain, kenapa saya ini, betul memang saya ini mengagungkan guru saya melebihi daripada orang tua saya, walaupun ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua saya. Karena nih, orang tua saya mah walaupun bagaimanapun juga itu udah nurunin saya. Sementara guru mah naikin saya lagi, ngangkat lagi. Bagaimana surveinya nih? Surveinya nih ya. Kita sebelum dititiskan di rahim ibu kita, jauh sebelumnya ribuan tahun itu sudah diciptakan ruhnya. Jadi itu kekal ya, sebelum kita diciptakan udah ada. Di mana? Di alam arwah. Alam arwah itu di mana? Di atas. Ya. Nah, begitu dikandung oleh ibu kita, turun. Sampai bro ke alam dunia, yang mana alam dunia ini, alhamdulillah ya, dunia ini tempat ujian. Tapi alhamdulillah jadi nggak selama-lamanya. Jadi harus dipahami, dunia ini tempat ujian. Alhamdulillahnya nggak selama-lamanya. Makanya jangan aneh kalau di dunia orang baik yang miskin, baik yang sakit, baik yang susah, emang tempatnya. Justru yang aneh itu ketika di dunia orang itu senang, tapi senangnya hakiki, bukan karena hartanya. Orang kaya belum tentu bahagia. Bahagia hanya bisa diraih dengan hati, dan untuk bisa meraih berbagai hati itu nggak mesti orang kaya. Kalau mesti orang kaya, itu nggak bisa orang miskin. Sebab rumusnya sederhana, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bisa siapapun. Jadi luar biasa kan. Kalau di dunia ini ada orang susah, jangan aneh, karena memang tempatnya. Dan sebenarnya jangankan orang susah, orang itu sakit, dia kaya, sehat, ya itu belum tentu jadi kebaikan. Jadi jangan dianggap orang, oh dia dapat harta banyak, jabatan tinggi, bakat ilmu, ya belum tentu itu jadi kebaikan. Sebab jadi baik dan tidaknya bagaimana sikap dia nanti. Apakah hartanya itu disyukurin, apakah jabatan itu disyukurin, apakah ilmunya disyukurin, baru jadi kebaikan. Tapi kalau belum, justru jadi musibah. Kayak gitu ya. Nggak boleh jadi orang susah ya. Sebenarnya mah itu nggak bisa itu udah sunatullah sih. Susah mah nggak boleh, jangan susah. Iya sebenarnya mah. Kalau fakir, iya. Gitu ya. Sebenarnya mah susah dan kayaknya kita dari sikap kita sih. Makanya itu orang ada yang yang istilahnya susah juga, apa namanya fakir juga, doya dia gitu ya. Ya karena apa? Dia bisa menyikapi. Tapi ada orang kaya,
galau. Kenapa? Susah. Gak bisa nyikapin, susah tapi gitu ya. Benar gitu. Susah. Ya. Nah, ini udah dan alhamdulillah di dunia nggak selama-lamanya. Kalau selama-lamanya, capek. Jadi kita walaupun susah juga ada hiburan. Lah sementara ini gitu kan ya. Dan di dunia ini kita sesusah apapun, semiskin apapun masih bisa tolong ya. Kita tolong ya. Ke saudara, ke tetangga. Tapi kalau udah di akhirat mau ke siapa coba? Boro-boro orang nolongin kita, dia juga punya urusan gitu ya. Iya. Repot kita kayak ini. Iya. Repot. Kok repot ya? Yang nggak ada hiburan gitu ya. Iya. Makanya tuh. Saya takut ikut meta antar sama Pak Doni. Iya. Jadi jangan stres ya. Ya. Sekarang. Nah, cuma dari sini nih kita jangan istilahnya bagaimana nanti ya. Ini kan orang biasanya di dunia semuanya nih. Nggak mau ibadah yang ada maksiat. Prinsipnya apa? Bagaimana nanti aja kali itu. Nanti gimana? Nanti bagaimana? Justru di sana itu yang lebih baik dan kekal kan walal akhiratu khairu abqa. Ya kan? Akhirat itu lebih baik. Pahalanya bakal dilipat gandakan di sana mah. Kenikmatan yang udah luar biasa nggak ada batasnya. Dan sedikit kekal. Jadi nih ceritanya di alam dunia ini kita dibuat terendah ya, bahkan di tempat kesusahan. Nah begitu kita walaupun kita ini sudah dibesarkan syariatnya ya, melalui makanan, minuman, pakaian ya pada orang tua kita, tapi tetap itu belum bisa naik kembali. Nah setelah kita itu diperkenalkan oleh guru kita yang ngajarin kita sehingga tahu nih kita bagaimana Allah, ilmu tauhid, terus cara menuju Allah, ilmu fikih, supaya sempurna di dalam menuju Allah, ilmu akhlak. Nah itu kita kembali naik lagi tuh, diangkat kembali. Makanya wajar kalau Raja Iskandar Dzulkarnain ketika ditanyakan, memang betul engkau ini lebih memuliakan guru kamu ketimbang kalau orang tua? Betul, karena alasan itu tadi. Dan terbukti yang namanya Raja Iskandar Dzulkarnain itu kekuasaannya meliputi dunia karena keberkahan. Itu. Orang tua mah bikin anak juga nggak direncanakan. Iya. Main. Nah, Lu gimana? Bahkan jangan nafsu aja enak. Aja. Ini Ngomong. Ini emang rencana mau bikin si Anu enggak. emang biasa dia mah. Nanti ke di YouTube-nya lucu dia mah ya. Nanti kalau mau ngeliat YouTube-nya di bagian akhir aja. Ini ada di kita. Nah, bagaimana udah pilihannya buat nanti bagaimana Bang Mudok. Jadi hati ya gitu. Nah itulah diantaranya bagaimana sosok Raja Iskandar Dzulkarnain itu begitu mengagungkan, melebihi kepada gurunya, melebihi kepada orang tuanya, walaupun orang tua itu kurang ridho dan bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajar kalau Raja Iskandar Dzulkarnain itu mencapai derajat yang luar biasa sebagaimana Nabi Rasulullah SAW. Nah itu mungkin diantaranya. Nah untuk surveinya membuktikannya bagaimana nih nanti orang-orang yang betul-betul mengagungkan guru gitu ya, ilmu gitu ya. Bagaimana nanti caranya dan hasilnya gitu ya. Insya Allah mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Ya, Allah alam bisawab.